berbiaya. Seluruh kemerdekaan itu ada dalam pikiran dan rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Kali ini kita akan melihat bagaimana penuh semangatnya Kang Deddy Mulyadi dalam menyampaikan pidato di 17 Agustus. Apa makna yang disampaikan oleh Kang Deddy? Kita simak bersama abangku. Let's go. Para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ada dalam pikiran dan gagasannya Bung Karno dan Bung Hatta, ada dalam gagasan pikirannya Supomo, ada dalam gagasan pikirannya Syahrir, dan ada dalam gigisan pikiran seluruh para pendiri bangsa Indonesia. Seluruh para pendiri bangsa mencita-citakan bahwa kita suatu saat akan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa kita akan menjadi bangsa yang berdiri di terdepan dalam sejarah kebangsaan kita, dalam percaturan dunia, manakala kita sudah mampu memerdekakan rakyat kita, memajukan rakyat kita, mencerdaskan kehidupan rakyat kita, memajukan kesejahteraan umum kita. Maka pondasi yang harus dibangun oleh seluruh stakeholder, jajaran pemerintahan yang tertata di Provinsi Jawa Barat sampai tingkat desa, RT dan RW, mengembalikan kembali pesan sejarah kita bahwa bangsa kita harus memiliki hak atas kepemilikan tanah, bahwa bangsa kita harus mendapatkan air yang bersih, bahwa bangsa kita harus menikmati udara yang bersih, bahwa bangsa kita harus bisa menikmati dalam matahari dalam setiap waktu. Karena itulah spirit berdirinya sebuah bangsa, dan itulah prasyarat kedaulatan sebuah bangsa. Relung keadilan itu harus dibangun dalam sistematika berpikir strategik yang dinamakan pembangunan. Maka pembangunan harus diarahkan secara paripurna untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saya tekankan sekali. Sangat tegas, sangat dalam sekali yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pesannya sangat dalam. Itu gaya cara pidatonya Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Dia tanpa teks, begitu lancarnya, begitu detailnya, karena memang benar-benar memahami. Ketika kita memahami sesuatu, pasti menyampaikan sesuatu itu dengan mudah, dengan lancar. Ketika memahami tentang problem yang terjadi di lapangan, juga akan tahu apa yang harus dilakukan, juga kendala-kendala yang terjadi di lapangan, baik secara administratif, juga di lapangan dia pastikan tahu. Tentang generasi muda adalah harapan dari Kang Deddy Mulyadi untuk Indonesia ke depan. Memang harus benar-benar dipersiapkan pendidikannya, mentalnya, karakternya. Memang harus benar-benar disiapkan. Tidak bisa hanya mengalir begitu saja. Anak-anak bangsa ini akhirnya dia menyerap apapun ilmu di media sosial. Itu sangat bahaya sekali. Kedepannya juga bisa tidak akan menjadi tujuan sesuai dengan tujuan Indonesia ke depan, bahwa Indonesia akan menjadi generasi emas atau Indonesia emas. Itu akan sangat sulit karena ilmu yang begitu luasnya, bebasnya di media sosial, yang tidak ada filter terhadap anak-anak kita, itu yang menjadi penghambat kemajuan Indonesia ini. Kemudian juga kemarin disinggung di rapat MPR oleh Pak Prabowo, presiden kita, bahwa begitu banyaknya potensi-potensi loss yang dari pertambangan ilegal itu 1000 lebih, dan itu juga potensi yang ketika tambang-tambang tersebut diatur oleh negara dan pendapatannya masuk ke negara itu cukup besar sekali, bisa nilainya ratusan triliun tiap tahun. Seperti itu kondisi Indonesia. Kemudian juga di BUMN sendiri terlalu gemuk komisarisnya, terlalu gemuk sekali jabatan-jabatan di situ, juga bonus-bonus yang tidak masuk akal, sampai 10% lebih, 20%, 30%, sampai puluhan miliar untuk bonus pejabat-pejabat BUMN tersebut. Itu
dari dulu berjalan seperti itu. Juga pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah, pikirannya juga hanya ingin mendapatkan tambahan pemasukan. Akhirnya membabi buta dalam menentukan angka nilai besarnya pajak, itu juga akhirnya ke masyarakat lagi, ya, bebani ke masyarakat lagi. Lama-lama masyarakat merasa muak, ya, jenuh dengan pola-pola seperti itu. Uang dari rakyat lagi yang tidak jelas peruntukannya, yang tidak jelas penyerapan aktual realisasi di lapangannya. Masyarakat lagi yang dibebani. Kemudian juga royalti yang semakin seperti lucu dalam penentuan royalti terhadap hiburan-hiburan masyarakat di kafe-kafe. Kebijakan-kebijakan inilah yang saya rasa pribadi itu seperti pejabat-pejabat seperti tidak mengerti atau tidak tahu bahwa masyarakat kita ini sangat-sangat beban sekali. Jangan tanyakan nasionalisme kita sangat nasionalisme terhadap Indonesia. Tapi pola perilaku dari pejabat-pejabat ini yang membuat kita semakin resah. Makanya sampai kemarin ada pengibaran bendera One Piece, itu juga wujud perlawanan atau ketidakadilan. Jangan dianggap bendera One Piece Jolly Roger ini sebagai bentuk pembangkangan, bukan. Itu adalah bentuk kreativitas protes dari orang-orang yang pecinta anime sampai mau seperti itu. Kemudian di rapat DPR MPR kemarin juga sepertinya deal juga pendapatan dari anggota-anggota dewan tersebut tembus sampai 100 juta. Kemudian riang gembira berjoget-joget, itu kita melihatnya warga ini sangat tidak nyaman dilihat mata. Miris sekali kondisi saat ini. Miris sekali. Euforia di 17 Agustus ini sudah hilang di tahun ini. Tidak terasa lagi kemerdekaan. Ya, kemerdekaan bagi segelintir orang, bebas melakukan apa saja, bebas mengeruk kekayaan Indonesia ini. Begitu merdekanya mereka berbuat kejahatan di Indonesia ini. Itu ya Bang Gus. Mudah-mudahan negara kita semakin baik. Aparatur negara, pejabat negara bisa melek terhadap kondisi rakyatnya. Tidak sembarangan ngomong yang selalu sering seperti asal bicara. Mudah-mudahan seperti itu. Untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, berikan kelancaran rezekinya, dan sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.